Sedulur, konten ini saya ambilkan dari Radar Semarang, Jawa Pos Radar Semarang, hari Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022, halaman pertama. Ini seperti biasa ya, ini kasus rumah tangga ya. Ini ya orang susah, pokoknya sedih, kasihan ini lur ya. Nah, nanti saya bacakan, saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi ya. Tak tahan mertua kasar, rumah tangga bubar. Nah, ini judulnya seperti ini. Ini kasus rumah tangga aja isinya banyak. Ini sebetulnya mudah sekali cara penyelesaiannya ya, tidak sulit sebetulnya. Cuma karena orang belum tahu atau hatinya yang mengeras, ini akhirnya ya ambiar. Bubar, jadi kasih rumah tangga jadi bubar. Iman sebetulnya lur ya. Ini saya bacakan lur ya. Ini kita bacakan dulu. Ini menjadi pelajaran bagi Lady Sandi. Ia terlanjur cinta kepada suaminya John Dory, meski pernikahannya tidak direstui oleh mertuanya karena perbedaan kelas dalam keluarga mereka. Lady tetap nekat menikah, akibatnya rumah tangga mereka pun berakhir ambyar di Pengadilan Agama Semarang. Lah ini tadi pernikahan yang tidak direstui orang tua, akhirnya ya bubar. Jadi makanya anak itu tidak apa-apanya bagi orang tua. Jadi kalau orang tuanya tidak ridho, tidak sumele, anak akan menjadi kalah. Lah inilah. Jadi anak itu kalau tetap ngeyel ya akhirnya ya belakangnya tetap bubar ya, kasihan sebetulnya, kasihan sekali bubar. Ya sebetulnya orang tuanya aja yang keras, jadi orang tuanya cara mendidiknya aja yang keras kepala. Jadi sebetulnya pernikahan itu tidak usah pandang bulu ya, yang penting orang tua ridho sumeleh, lah itu otomatis jadinya akan anaknya akan enak. Keduanya memang saling mencintai, hubungan mereka juga baik, saling menerima kekurangan masing-masing. John dengan tulus menyayangi istrinya, begitupun dengan Lady. Nah, itu saling menyayangi sebetulnya, cuma orang tuanya yang begitu kerasnya, akhirnya tetap anak yang kalah ya. Yang jadi masalah adalah perlakuan orang tua John. Karena tinggal bersama mertua, masalah pun sering melanda rumah tangga mereka. Lady selalu tersudut dengan keadaan yang mengharuskannya untuk mengalah. Mas John anak bontot, jadi mau nggak mau saya harus tinggal sama mertua, jelas Lady. Lah itu salah sebetulnya. Jadi kalau anak sudah menikah itu ya udah harus berani meninggalkan orang tua. Orang tua harus berdua dengan suaminya ya. Jadi nggak usah ditungguin, ngapain orang tua takut ya ditinggal anak. Nah, itu orang tua yang nggak sadar menurut saya ya. Akhirnya mempersulit anaknya. Saat suaminya sedang bekerja, Lady kerap mendapat perlakuan kasar oleh mertuanya. Bukan hanya perkataannya saja yang kasar, tapi tindakannya. Lady kerap kena pukul, tak hanya 1 atau 2 kali, tapi hampir setiap hari. Masalah kecil juga dibesar-besarkan. Kesalahan kecilnya akan diungkit di depan keluarga besar, termasuk kondisi keluarganya yang sederhana, juga selalu direndahkan. Nah itu, makanya kalau bisa itu sing orang duwe atau orang duwe, wong sugih atau wong sugih, jadi malah enak. Jadi nanti akan bisa ngejar kaya. Yang penting sudah mendapatkan ridho orang tua. Ya. Nggak kuat lagi saya, udah omongan mertua kasar, perlakuannya juga kasar, mau bilang ke suami juga nggak berani katanya. Baginya suaminya tak perlu mengetahui perlakuan ibunya. Hal ini Lady lakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Saat John bertanya luka lebam yang dialaminya, ia terpaksa berbohong karena sifatnya yang selalu mengalah. Sikap mertuanya juga semakin menjadi nasibnya.
tak seperti menantu pada umumnya yang selalu disayang, ia justru dianggap sebagai pembantu. Tak tahan terus-terusan diperlakukan kasar membuatnya menyerah. Lady memilih untuk berpisah. John sempat menolak. Berkat kegigihan Lady, suaminya juga ikut mengalah. Sebagai seorang anak, John juga tak bisa membangkang. Dengan berat, John merelakan istrinya. Lama-lama mental dan fisik saya nggak kuat juga. Ya udah, pisah aja daripada tambah bapak belur. Nah ini, jadi pernikahan yang tidak imbang antara si keluarga laki-lakinya, keluarga berada, sedangkan keluarga perempuannya keluarga yang sederhana. Ini ya otomatis dalam pernikahannya kurang disetujui ya, karena ya mungkin orang tuanya kan materi atau malu atau gimana ya. Nah ini orang yang apa ya, karena sifatnya dia itu juga keras atau apa, karena bentukan dari dari orang tuanya juga. Jadi karena ini turun temurun, jadi turun temurun itu ya hasilnya ya seperti ini. Jadi apapun yang dilakukan orang sekarang itu karena generasi turun temurunnya dari orang terdahulu itu. Jadi lah makanya untuk memotong, mengkat gitu, agar terhenti dalam turun temurunnya, lah itu dengan dari Rito Pasar Sumeleh. Sebetulnya itu aja ya. Dengan apa? Dengan pernikahan yang tidak setuju, akhirnya ya otomatis bubar. Ya. Kasihan sebetulnya ya. Nah, ini jalan penyelesaiannya ya cuma apa ya? Kalau sudah cerai ya sudah. Nah, tapi sebetulnya andai kata belum cerai itu mudah sekali untuk mengembalikan. Cuma ini dikoreksi dari Mbak Lady-nya aja. Jadi Mbak Lady itu belum mendapatkan Rito Pasar Sumeleh. Jadi orang tuanya selalu khawatir ini berarti. Dari Lady Sandinya, dari kedua orang tuanya, nggak tahu sing ibu atau sing bapak itu ada rasa khawatiran lah, otomatis itu malah menjadi bulan-bulanan sama mertua gitu. sebetulnya kasus ini tidak rumit, jadi mudah sekali untuk menyelesaikan, jadi tidak sesulit ya yang dibayangkan. Nah ini kesalahannya itu orang itu nggak ngerti ya. Bahkan dikasih tahu kok tetap sulit untuk tidak mau menerima dengan teori ini, karena teori ini teori baru ya, ini teori kasih, dari kasih. Jadi kalau sudah mendapatkan Rito Pasar Sumeleh dari kedua orang tua, ini sebetulnya saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Jadi seperti itu. Kalau Mbak Lady sudah diridhoi orang tua, otomatis siapapun yang menghadapi Mbak Lady ini akan mengasihi, bahkan itu orang tua, bahkan itu orang lain atau sesama teman atau sama siapapun, dia akan akan simpati gitu loh. Jadi nggak akan menjelek-jelekan, jadi seperti itu, mudah sekali sebetulnya. Jadi tidak sulit untuk mencari simpati orang lain. Jadi tidak harus dipaksa kamu harus simpati, tidak bisa itu. Jadi harus mendapat ridho kedua orang tuanya dulu, nah baru nanti hasilnya simpati. Enak sebetulnya. Tapi karena orang nggak ngerti ya gimana lagi. Yang ditawari aja kadang malah menolak, malah nggak mau. Nah itu orang itu sesulitnya seperti itu. Jadi ini ya kasihan ini Mbak Lady. Padahal itu kalau ditolak, dilihat ke belakang itu dari Mbak Lady sendiri. Nah nanti kalau sudah mendapatkan Rito Pasar Sumeleh dari kedua orang tuanya, otomatis si suaminya juga harus meridhoi anaknya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Mbak Lady Sandi, cuma orang tuanya Mas John Dory harus meridhoi kedua orang tuanya, meridhoi anaknya. Kedua orang tua Mas John Dory meridhoi anaknya, meridhoi Mas John Dory, otomatis nanti saling manut gitu. Jadi saling ikhlas, jadi tidak saling menuntut seperti itu. Mudah sekali ini sebetulnya ya, tidak sulit. Ya gitu aja Lur ya.